Shalom, perkenalkan nama saya Impingrina Osman, kelas G semester 5, Prodi Pendidikan Agama Kristen. Baik, di sini saya akan memenuhi tugas saya, yaitu tugas homiletika yang dimana berkhotbah. Baik, Bapak Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam Matius pasal 19 ayat 27 sampai 30. Baik, saya akan membacakan untuk kita semua. Di bawah perikop upah mengikuti Yesus. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas takhta kemuliaannya, kamu yang telah mengikuti aku akan duduk juga di atas 12 takhta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu." Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Berbahagialah setiap orang yang membaca dan mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya di setiap hari. Amin. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, banyak orang Kristen berharap dengan mengikuti Kristus, kehidupannya akan diberkati secara melimpah, terluput dari masalah atau kesulitan. Namun masalah tetap ada, situasi sulit tetap terjadi, bahkan tantangan hidup semakin berat. Mereka pun berpikir, apa bedanya dengan orang hidup, apa bedanya dengan orang-orang di luar Tuhan? Malahan secara kasat mata, kehidupan orang-orang dunia sepertinya jauh lebih baik. Akhirnya kita selalu mengerut dan terus mempertanyakan upah mengikuti Yesus. Petrus pernah mengalami pergumulan yang sama. Ia merasa banyak berkorban dalam mengikuti Kristus. Kehilangan tempat tinggal, sumber penghidupan, kenyamanan hidup, dan kebersamaan dengan keluarganya. Tentunya ia berharap mendapatkan upah dari Tuhan selama di dunia. Apa jawaban Tuhan? Setiap orang telah berkorban dan mau membayar harga demi Dia, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ayat nas kita berbicara tentang upah. Seringkali fokus kebanyakan orang Kristen semata-mata uang, harta, atau kekayaan materi. Yesus sendiri mengasahkan bahwa setiap orang yang mau berjalan lelah baginya dan kerajaannya akan mendapatkan upah yang jauh lebih berharga dan lebih mulia dibandingkan dengan kekayaan materi sebesar apapun. Dan kalau kita mengutamakan Tuhan, kerajaannya dan kebenarannya semuanya akan ditambahkan kepada kita. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita sama-sama membaca dalam Matius pasal 6 ayat 33 yang berbunyi demikian. Berkat materi itu bonusnya, jadi tidak ada kata sia-sia. Berjerilah, lelah, dan berkorban bagi Tuhan. Bapak, Mama, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jangan bangga karena kita lama mengikuti Tuhan, karena yang dinilai ketaatan kita melakukan kehendaknya.
Banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Bapak, Mama, saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita membaca dalam Matius pasal 19 ayat 30 yang dimana apapun tantangannya jangan pernah undur dari Tuhan, sebab penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kehidupan kekal di surga telah tersedia bagi orang-orang yang setia mengikuti Kristus sampai akhir. Mari kita sama-sama renungkan pesan Tuhan ini. Apakah kita telah mengutamakan harta benda di atas Tuhan? Apakah kita rela melepaskan segala sesuatu untuk mengikuti Yesus? Mari kita sama-sama berjuang untuk mencari upah Tuhan yang lebih mulia dengan mengutamakan nilai-nilai kerajaannya dan hidup dalam ketaatannya. Dan kiranya firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi hidup kita hari lepas hari. Amin.